Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya Didi Dekor ya. Dan di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara pembuatan ukiran ya. Ini nantinya untuk ukiran plafon ya. Dan yang pertama kita harus garis dulu ya untuk ukurannya. Ukurannya nanti berapa kita ini ya garis dulu. Semisal ukurannya 1 meter ya, berarti kita bikinnya 50 cm ya, karena ini nantinya akan kita bolak-balik ya untuk proses ngemalnya. Dan ini pembuatan polanya ya. Nah seperti ini saya menggunakan styrofoam bekas ya, styrofoam sisa yang tipis dan tidak terpakai ya. Ini sekitar 1 sentian lah dulur, kurang lebih untuk ukurannya segitu ya. Dan untuk ngemalnya saya menggunakan ini ya, untuk menggambarnya menggunakan spidol dengan warna hitam. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan pensil ya, cuma kalau saya lebih nyaman menggunakan spidol karena gambarnya itu lebih jelas ya tentunya ya. Karena kalau menggunakan pensil menurut saya itu agak samar-samar gitu ya dulur ya. Cuma ya itu selera masing-masing ya, mungkin teman-teman ada yang lebih suka menggunakan pensil ya, enakan menggunakan pensil kayak gitu ya. Dan sebenarnya ini menggunakan kertas karton pun bisa ya dulur ya, cuma untuk ngelubanginya memang sedikit agak lama ya. Dan untuk video kali ini untuk ngelubanginya Nah, nggak oke akan dulur, ini saya sudah selesai ya videokan ya, untuk karena udah proses sering ya. pembuatan ukirannya Dan ya, sama pola proses ukiran. ngemalnya nggak akan Dan ini ini ya, untuk nggak akan pola saya ukirannya videokan. sebenarnya nggak harus Nah oke, seperti untuk ini ya hasil dulur ya. Mungkin teman-teman pembuatan bisa malnya seperti dikreasikan ini ya dulur sendiri ya. sesuai Ini sudah selesai, imajinasi tinggal masing-masing. kita lubangi, habis Dan itu nanti kita akan mal saya di lobangi styrofoam ya. untuk malnya ini, Dan kali dan ini nanti untuk untuk ngemalnya akan saya bolak-balik ya, apa namanya, posisinya untuk bolak-balik kebutuhannya seperti sekitar ini ya. 8 keping ya dulur ya. Oke, Jadi simak terus akan untuk saya kelanjutannya. bobok ya, atau kita lubangi. Nah ini sudah saya mal di styrofoam ya. Dan ini untuk pinggirnya sebagian memang ada styrofoam yang sambungan-sambungan. Nah daripada nggak terpakai saya sambung-sambung supaya masih bisa digunakan kayak gitu ya. Dan tentunya untuk styrofoamnya juga masih layak ya dulur ya. Nah mungkin teman-teman sudah sering ya untuk melihat video saya tentang proses membobok ya, atau melubangi sekaligus banyak ya. Ini sendirian ya dulur ya. Ini untuk styrofoamnya 8 keping ya, untuk ukurannya 4 cm ya dulur ya. Ini menggunakan kawat necklin dengan ukuran 0,40 mili ya dulur ya, 0,40 mili. Dan bawahnya itu menggunakan batu ya dulur ya. Mungkin dulur-dulur semua untuk lebih jelasnya bisa melihat channel video saya sebelumnya ya, itu ada untuk tutorialnya caranya proses untuk membobok ya seperti ini ya. Dan bawahnya itu menggunakan batu terus dikasih kawat ya dulur ya. Nah mungkin teman-teman bisa nonton ya, untuk video saya sebelumnya itu ada dulur ya, mungkin bisa dicek. Nah seperti ini kita lubangi semua ya. Jadi prinsip ngelubangi seperti ini cukup cepat ya kalau menurut saya. Cuma untuk hasil rapi, masalah rapi itu memang untuk yang paling bawah sedikit kurang rapi ya dulur ya. Cuma ya hitungannya sudah cukup bagus sih dulur untuk ukiran ya, karena untuk ukiran nanti akan di ini ya, dipeges lagi ya. Jadinya untuk apa ya, itu yang kurang rapi itu bisa samar ya. Nah ini seperti ini. Nah itu untuk atasnya menggunakan isolator ini ya, kayu ya dulur ya. Dan buat teman-teman yang ini untuk pegangannya sebaiknya menggunakan kayu kering ya, karena kalau kayu basah itu biasanya memang agak nyetrum ya. Dulu saya pernah kayunya itu kena hujan ya dulur ya, nggak tahu itu kesetrum kayak gitu ya dulur ya. Nah seperti ini untuk ngelubanginya, dan ini cepat ya dulur ya.
Jadi daripada ngemal satu-satu lebih baik ya seperti inilah dulur. Dan untuk ini ya, untuk apa namanya, tempatnya usahakan rata ya dulur ya, karena ini mengandalkan apa ya namanya, sistem bandul ya dulur ya. Jadi kalau untuk bawahnya nggak rata, mungkin tempatnya agak miring sedikit ya, semisal tinggi sebelah itu nanti hasilnya yang paling bawah juga nggak bisa maksimal gitu ya, jadi miring semua kayak gitu ya. Dan usahakan untuk ganjalnya itu rata semua ya. Dan ini sudah selesai seperti ini ya. Dan untuk sambungannya saya selipkan dulu ya, supaya nanti untuk penyambungannya lebih mudah ya. Untuk sambungannya yang A dan yang B seperti itu ya, sambungannya nomor 1 dan nomor 2 dan lain-lain kayak gitu ya dulur ya. Itu supaya enggak ketukar ya, maksudnya enggak bingung untuk mencarinya kayak gitu ya. Nah seperti ini, itu ada sambungannya karena memang sengaja saya manfaatkan ya untuk styrofoam yang sekiranya sudah enggak kepake, sebaiknya saya manfaatkan untuk pembuatan ukiran seperti ini ya. Ini sudah selesai, tinggal kita bereskan dan hasilnya seperti ini dulur. Ini sudah selesai. Nah seperti ini. Dan itu untuk sambungannya saya kasih lakban ya dulur ya. Nah ini seperti ini, dan hasilnya ya cukup rapi lah dulur. Untuk ukiran sudah rapi lah ya. Dan buat teman-teman yang ingin membeli alat ya untuk pemotong styrofoam seperti tadi, atau alat untuk mengukir, saya menyediakan ya dulur ya. Dan untuk harga untuk alat pemotong seperti tadi itu harganya 1 juta dulur. Itu bisa buat untuk memotong list profil, membobok atau membuat ukiran seperti ini tadi ya, untuk ngelubangi sekaligus banyak. Itu menggunakan kawat tadi, itu sudah sama kawatnya ya. Itu harganya 1 juta, itu sudah sama kawatnya 35 meter dan alatnya dan kabelnya seperti itu ya. Dan untuk alat ukirnya harganya 200.000 ya dulur ya. Mungkin buat teman-teman bisa menghubungi di WA saya di nomor 0822 2631 0192, di nomor 0822 2631 0192, atau bisa juga via Shopee ya dulur ya. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah ini untuk sambungannya sengaja saya lakban ya, tujuannya nanti supaya enggak ini ya dulur ya, enggak renggang ya ketika kita ukir ya. Karena kalau sekedar dilem terus ditempelkan itu biasanya memang agak menggaris ya, maksudnya ada bekas garisan lah kayak gitu. Kalau nanti dicat itu biasanya untuk garisnya itu kelihatan garis sambungan kayak gitu ya. Jadi kalau dilakban ini biasanya press dia, kalau dicat udah nggak kelihatan lagi kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih, cuma ya kita jual jasa harusnya sebisa mungkin untuk maksimal seperti itu ya dulur ya, supaya nanti konsumen kita juga puas dan bisa menjadi langganan kayak gitu ya. Ini sudah selesai dulur. Nah ini lakbanan semua ya, yang ada sambungan, cuma ini ada beberapa biji yang memang sambungan dan sebagian enggak ada, enggak ini ya, sebagian styrofoamnya full ya, maksudnya enggak ada sambungan kayak gitu ya. Nah ini sudah selesai seperti ini dulur. Untuk hasilnya ini styrofoamnya menggunakan 4 cm ya, dengan tipe low ya dulur, atau setara D8 dulur. Sudah selesai seperti ini dulur ya. Dan ini nantinya akan menjadi ukiran untuk plafon dengan konsep Jawa ya, untuk bagian atas. Dan nanti mungkin insya Allah akan saya review untuk proses ya, trik lah untuk cara memasang plafon ya, mungkin nggak di lokasi, cuma ya sekedar trik saja ya dulur ya. Dan ini seperti ini. Nah oke, terima kasih banyak ya sudah menonton dan sudah mensupport channel saya ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya.
Dan mungkin cukup sekian dulu, nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.